Dah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Sasha, mahasiswa Stika Siabuyan yang sedang KKN di sini. Nah, tujuan saya di sini yaitu akan melakukan penyuluhan kesehatan dan akan mengajarkan cara perawatan luka dan pembidayaan Ibu ya pada tulang yang patah. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini apakah Ibu bersedia? Baik, kalau bersedia kita mulai dulu ya Bu ya dari penyuluhannya. Nah, Ibu kan tadi udah sesuai itu ya Bu ya. Nah, luka itu ada dua ya Bu ya, luka tertutup dan luka terbuka. Nah, biasanya luka itu menggunakan perban penekanan digunakan untuk mengontrol pendarahan pada pasien yang terluka atau terluka akibat trauma dengan memberikan tekanan pada area pembuluh darah. Nah, luka itu lukanya ada dua ya Bu ya, luka terbuka sama tertutup. Nah, kalau luka terbuka itu lukanya ditekan, terus bagian keluarnya darah tepat di atas luka dan memberikan penutup luka yang tebal pada bagian tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu elevasi. Elevasi itu ditinggikan si lukanya, meninggikannya di area perdarahan hingga melebihi jantung. Selanjutnya titik tekan. Nah, titik tekannya pada pembuluh nadi di atas daerah perdarahan. Terus yang selanjutnya imobilisasi. Nah, imobilisasi ini bertujuan untuk meminimalkan gerakan anggota tubuh yang luka. Nah, selanjutnya tourniquet. Tourniquet ini teknik hanya dilakukan untuk menghentikan pendarahan di tangan atau di kaki saja. Nah, merupakan pilihan terakhir dan hanya diterapkan jika ada memungkinkan amputasi. Terus bisa juga dilakukan dengan kompres dingin. Nah, tujuan kompres dingin ini untuk menyempitkan pembuluh darah yang mengalami pendarahan di dalamnya Bu ya, kayak memar kayak gitu. Nah, sekarang pendarahan tertutup. Nah, yang tertutup itu rest itu pertama korbannya diistirahatkan, terus dibuat posisi senyaman mungkin. Terus ice itu bagian luka yang dikompres sehingga darahnya membeku. Terus compression itu bagian luka yang dibalut dengan kuat untuk membantu mempercepat proses penutupan atau bagian yang rusak pada darah. Nah, elevasi ini kaki dan tangan korban ditinggikan sehingga lebih tinggi dari jantung. Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Enggak, cukup. Nah, karena kita lanjut ya Ibu ya ke fraktur dan pembindaian. Ibu tahu gak fraktur itu apa? Nah, fraktur itu adalah terputusnya jaringan tulang dan tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Nah, Ibu, macam-macam fraktur itu ada dua, yang terbuka sama yang tertutup. Nah, yang terbuka itu patah tulang dengan adanya luka terbuka ditandai dengan tulang yang patah keluar dari kulit sehingga tulang berhubungan dengan udara luar. Nah, untuk fraktur yang tertutup itu atau patah tulang yang tertutup itu tidak ada luka terbuka di sekitar tempat patah tulang sehingga patah tulang tidak berhubungan dengan udara di luar. Ibu tahu gak pembidaian itu apa? Nah, pembidaian itu adalah tindakan memfiksasi atau memobilisasi bagian tubuh mengalami cedera yang menggunakan benda bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksasi atau imobilisasi. Nah, tujuan pembidaian ini yaitu untuk mencegah gerakan bagian yang stabil sehingga mengurangi nyeri, terus mempercepat posisi yang nyaman, mempermudah transportasi organ, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, mempercepat penyembuhan. Nah, indikasi pembidaian itu adanya bengkak, memar, perubahan bentuk posisi ekstremitas yang abnormal, diskolisasi persendian ekstremitas yang cedera lebih pendek dari yang sehat, merasakan tulang yang patah atau berbunyi krek. Nah, untuk tata caranya nanti aku akan mengajarin Ibu ya Bu ya bagaimana caranya. Nah, sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Cukup. Ya, sekarang kita lakukan ya Bu. Ya. Nah, Ibu, kan sekarang kita mengajarkan luka terbuka dulu ya Bu ya. Nah, biasanya luka terbuka itu kita dilihat dulu posisi lukanya ada di mana. Misalnya ada di kaki ya Bu ya, di sebelah sini. Nah, kita lihat juga Ibu di sininya pendarahannya itu di pembuluh darah besar atau di pembuluh darah kecil. Nah, kan biasanya ada kadang-kadang ada luka tusuk ya Bu ya, ataupun ada benda. Nah, bendanya itu nggak boleh dicabut dulu Ibu. Nah, kalau misalnya ini kan masih ada darahnya, kita lakukan pendepan pakai kain ataupun kasa ya Bu ya. Kan kalau misalnya bencana nggak ada kasa, paling pakai kain bersih. Nah, dilakukan penekanan 5 sampai 10 menit.
Nah, udah dilakukan penekanan, kita lihat apakah masih ada pendarahan. Misalnya masih ada, yang kasa ininya jangan dilepas, tambahin kasa ini. Nah, udah kayak gitu ditambahin kasa burung. Tambahin kasa burung. Terus ditali ya Bu ya, si ininya ditali. Nah, terus udah ditali, kita dinggikan si pasiennya. Kalau misalnya rebahan setinggi jantung, kalau misalnya enggak mah ya udah sekira-kiranya aja sampai dilakukan penekanan. Terus nanti dilihat ibu di area lukanya, takutnya ada memar kayak gitu. Terus kita ikatannya dilonggarin aja ya Bu ya, soalnya takutnya gara-gara dari pengikatannya terlalu kencang. Nah, untuk yang terakhirnya kita takutnya masih ada pendarahan, pakai tourniquet. Nah, tourniquet ini hanya dilakukan di tangan sama di kaki aja Bu ya, di alat gerak. Nah, biasanya dilipat di bawah lipatan paha tourniquetnya. Biasanya pakai tourniquet ya Bu ya, ininya ditarik supaya si pendarahan ini tuh berhenti. Nah, kan Ibu ini ceritanya ada patah tulang ya Bu ya, di sekitar tulang. Nah, sekarang kita akan melakukan pembidayaan ya Bu ya. Nah, yang pertama itu kita cek PMS dulu ya Bu ya. PMS itu P-nya puls tuh nadi ya Bu ya, biasanya ada di sini, di area pergelangan kaki. Nah, untuk motoriknya yaitu kita lakukan kayak lakukan iniin jarinya ya Bu ya, takutnya kadang-kadang kalau yang patah tulang suka agak kerasa nih ya Bu ya. Terus ini sensoriknya kita kasih rangsangan di kakinya, geli atau tidak. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran pembidayaan ya Bu ya di kaki yang sehatnya dulu. Nah, biasanya yang di dalam itu lebih pendek daripada yang di luar ya Bu ya. Nah, terus udah gigi gitu kita lakukan pemasangan mitela. Nah, ini nggak boleh diangkat ya Bu ya. Kalau misalnya masukin ini gesek-gesek aja ke sini. Kan tadi ceritanya matanya di tulang ya Bu ya, kita melewati 2 sendi. Nah, sekarang kita pindahin si ininya di sini. Di sini. Nah, terus cara pengikatannya pertama yang di tengah dulu ya Bu ya, supaya gak gerak-gerak. Diikatnya nggak boleh terlalu kencang ataupun longgar ya Bu ya, sesuainya aja. Aku gitu ini Pak, Kita ini Bu ya, jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu longgar. Udah ya Bu ya. Nah, udah kayak gini tuh kita cek dulu PMS tadi, kayak nadinya, terus motoriknya sama sensoriknya Ibu. Sebenarnya Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu gak? Nah, boleh Ibu ngelakuin dari awal ya Bu ya, dari pembalutan sampai pembidayaan lagi ya Bu ya. Nah, dipasang di situ cara pembalutannya ya. Terus ditekan 10 sampai 5 menit. Terus udah itu boleh dipakai dulu sebelum. Nah, ditalikan. Nah, udah kayak gitu, lihat dulu Ibu di area lukanya, takutnya ada pememaran atau gimana, takutnya si ikatan ini terlalu kencang ya Bu ya. Nah, udah kayak gitu cek PMS yang tadi yang nadinya dulu, nadinya, terus ini motoriknya.
Ini sensoriknya. Terus kita lakukan pengukurannya Bu ya. Pembidayanya di kaki yang sehat yang sebelah sini. Nah ini. Terus Ibu masangin netral ini ke selasa ini, tapi kakinya jangan diangkat ya Bu ya, kan ceritanya ada frakturnya. Nah digeser, tarik ke atas ya Bu. Nah ya udah ini udah. Nah, udah gitu yang ini disimpan di sebelah sini. Ini ya yang tengah dulu. Oke. Ya. Nah, ini dicek lagi Bu PMS-nya, nadinya, pulsnya, sama sensoriknya. Nah, sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Udah stop. Ibu untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan simulasi ya Bu ya di hari Minggu. Sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Enggak ada. Kalau belum ada